Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Dalam video ini, saya Dian akan menjelaskan mengenai darah dan komponennya. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian kelima ini, kita akan mempelajari mengenai proses pembentukan leukosit dan regulasinya. Proses pembentukan leukosit, atau yang dikenal sebagai leukopoiesis, berlangsung sebagian besar di sumsum tulang merah. Pada sumsum tulang merah terdapat hematopoietic stem cells yang merupakan asal-muasal dari seluruh sel darah yang ada di sirkulasi kita. Hematopoietic stem cells akan membelah menjadi myeloid stem cells dan lymphoid stem cells. Myeloid stem cells akan membentuk progenitor sel, yaitu progenitor sel eritrosit, progenitor sel megakaryosit yang akan menjadi platelet, dan progenitor sel granulosit dan juga monosit. Satu-satunya jenis sel leukosit yang tidak berasal dari myeloid stem cells adalah limfosit, karena limfosit dibentuk dari lymphoid stem cells. Neutrofil, eosinofil, dan basofil atau yang dikenal sebagai granulosit menyelesaikan perkembangannya di sumsum tulang merah. Sel-sel ini melalui serangkaian proses maturasi bertahap dari blast cell atau sel blast menuju myelosit, kemudian sel band atau sel batang sebelum mengalami maturasi penuh. Contohnya, sel yang berdiferensiasi menjadi neutrofil sebelumnya berupa myeloblast, kemudian berubah menjadi neutrophilic myelocyte sebelum menjadi neutrophilic band cells. Sebagian dari band cells ini memasuki sirkulasi sebelum menjadi neutrofil matang. Namun normalnya hanya sekitar 3-5% dari seluruh leukosit yang bersirkulasi berada dalam bentuk band cells. Monosit memulai diferensiasinya di sumsum tulang merah. Namun, monosit kemudian akan memasuki aliran darah dan melengkapi proses maturasinya ketika dia berubah menjadi makrofag yang ada di jaringan perifer. Proses produksi limfosit disebut sebagai limfopoiesis. Beberapa stem sel limfoid yang tetap berada di dalam sumsum tulang merah akan berubah menjadi sel B dan juga sel NK. Sementara stem sel limfosit lainnya akan bermigrasi dari sumsum tulang merah menuju jaringan limfatik perifer, yaitu timus, limpa, dan nodus limfatikus. Akibatnya, limfosit juga diproduksi di organ-organ tersebut selain di sumsum tulang merah. Stem sel limfosit yang bermigrasi ke timus akan berubah menjadi limfosit yang kita kenal sebagai limfosit T. Regulasi pembentukan leukosit, terutama granulosit dan monosit, dipengaruhi oleh hormon-hormon yang disebut sebagai colony stimulating factor atau CSF. Ada 4 jenis CSF yang telah diidentifikasi. Yang pertama adalah MCSF. MCSF ini, atau monocyte stimulating factor, menstimulasi produksi monosit dengan bekerja pada monoblast. Yang kedua adalah GCSF. GCSF menstimulasi produksi basofil, eosinofil, dan neutrofil dengan bekerja pada myeloblast. Yang ketiga adalah GM-CSF. GM-CSF ini menstimulasi produksi dari granulosit dan juga monosit dengan bekerja pada sel progenitor yang memproduksi kedua jenis sel ini. Yang keempat adalah multi-CSF. Multi-CSF tidak hanya mempercepat produksi dari granulosit dan monosit, tapi juga mempercepat produksi eritrosit dan platelet karena dia bekerja pada myeloid stem cells. Seperti yang kita ketahui, myeloid stem cells juga adalah cikal bakal dari sel eritrosit dan platelet. Selain hormon-hormon CSF, adanya komunikasi kimiawi antara limfosit dengan sel leukosit lainnya juga ikut meregulasi pembentukan leukosit. Contohnya, makrofag yang aktif akan melepaskan zat kimiawi untuk membuat limfosit menjadi lebih sensitif terhadap antigen dan akan mempercepat terbentuknya respon imunitas spesifik. Selanjutnya, limfosit yang sudah aktif ini akan melepaskan multi-CSF dan GM-CSF. Keduanya bisa
bisa menstimulasi pembentukan sel-sel leukosit yang akan menguatkan respon imun non-spesifik. Kita sudah membicarakan regulasi dari pembentukan granulosit dan monosit. Bagaimana dengan limfosit? Regulasi maturasi limfosit belum sepenuhnya dipahami. Namun yang telah diketahui bahwa timus menghasilkan hormon yang dapat mendorong diferensiasi dan pemeliharaan dari sel-sel limfosit T atau sel T. Produksi sel limfosit B dan limfosit T pada orang dewasa diatur oleh paparan terhadap adanya antigen asing, misalnya protein asing, sel-sel asing atau toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika suatu antigen muncul, maka produksi limfosit akan meningkat. Pada bagian kelima ini kita sudah membahas berbagai tahapan pembentukan dan maturasi dari sel-sel leukosit, serta faktor yang meregulasi pembentukan dan pematangan dari leukosit. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai platelet dan juga mekanisme hemostasis atau pembekuan darah.